Hai, jumpa lagi bersama saya di channel Di Lobster Farm. Kali ini saya akan menayangkan video keadaan di kolam budidaya saya serta settingan kolam saya hari ini. Simak terus videonya. Jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan, sehingga tayangan saya bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, simak videonya berikut ini. Halo, jumpa lagi teman-teman semua. Kali ini saya ada di kolam budidaya saya di bagian luar. Ini ada red clarky. Ini saya akan menambahkan shelter di bagian sana karena akan ada bibit lagi yang akan saya masukkan ke dalam kolam ini. Ukuran 2 inci. Yang ini 1 inci up. Di sini sudah saya kumpulkan yang berukuran 1 inci up. Teman-teman, saya mau menjelaskan satu hal terkait ini. Ini adalah pintu bekas, pintu kamar mandi, dan ini akan saya jadikan shelter. Coba bisa kita lihat. Nah, ini memang bagian tengahnya sudah bolong, tembus, berbentuk honeycomb, sehingga kotak ini bisa dimanfaatkan sebagai shelter. Nantinya akan saya potong pada bagian ini sepanjang 15 cm dan kita bisa mendapatkan sekitar 21 lubang. Ini 21 lubang. Jadi ini pintu rusak second yang saya dapat di tempat barang bekas. Harganya 100 ribuan. Ya mungkin cukup mahal karena ini pintu yang kualitasnya cukup baik. Tapi lumayan lah, saya bisa dapat 20 kali 20 berarti ke sana saya dapat 10, ke arah sana bisa saya potong 10 bagian dan lubangnya ada 21, jadi 210 lubang nantinya. Dan saya punya 2, satunya di sana, tapi yang ini belum akan saya gunakan. Nah, ini lumayan baik untuk shelter bibit 2-3 inci nantinya akan saya gunakan di sini. Hitung-hitung bisa jadi lebih hemat dibandingkan dengan menggunakan pipa. Nah, ini teman-teman, saya lagi melakukan pengisian air atau top up air, penambahan air, sebagaimana yang saya sampaikan di video saya sebelumnya bahwa kolam ini akan saya tinggikan airnya setelah masa adaptasi selesai setinggi 20 cm atau 25 cm. Nantinya akan saya lihat karena saya sudah menggunakan sistem aerasi ini. Nah, jadi gunanya saya menambahkan volume air untuk supaya lobster atau bibit-bibit yang ada di sini bisa berkembang biak dengan baik. Nah, lumayan bagus pertumbuhannya dan sehat-sehat semuanya di kolam-kolam ini. Pembesaran saya ini bibit 2 inci dan 3 inci. Nanti saya akan top up airnya. Sambil menunggu top up air, saya akan memotong pintu tadi menjadi shelter. Simak terus video saya. Nah, ini teman-teman semua sudah saya potong satu bagian sepanjang 10 cm. Cukup baik untuk bibit 2 inci, 3 inci, bahkan 4 inci juga bisa di sini. Nah, shelter yang sempit seperti ini baik untuk pembesaran lobster karena menghindari lobster juga bisa kawin dini atau pernikahan dini seperti itu. Jadi dengan shelter yang sempit ya benar-benar satu shelter hanya untuk satu lobster. Jadi pintu yang tadi sudah saya potong menjadi shelter, nanti akan saya potong lagi menjadi 10 bagian atau 11 bagian dengan panjang 10 cm. Nah, tinggi
pintu ini 2 meter. Kalau saya memotongnya sepanjang 10 cm, berarti saya bisa mendapat 20 bagian. Dengan 20 lubang berarti saya memiliki 400 lubang shelter. Memotongnya juga cukup enteng, hanya dengan menggunakan gergaji kayu seperti ini bisa. Apalagi kalau kita menggunakan gurinda, itu cukup baik. Oke, kita lihat selanjutnya seperti apa. Ya oke, teman-teman, ini sudah saya tempatkan satu shelter. Sebelum saya tempatkan tadi sudah saya bilas, saya cuci bersih. Dan ini lumayan baik untuk bibit. Ya, sekali lagi, bagaimana kita memanfaatkan apa yang ada, barang bekas, tetapi bisa baik untuk budidaya kita dan rapi, sehingga efisiensi daripada modal kita itu bisa lebih fresh dan lebih hemat, seperti itu. Nah, ini saya sedang top up air atau menambah ketinggian air dengan saya sudah membuat sistem aerasi perpipaan seperti ini. Ini pipa aerasi, jadi di dalam ini ada oksigen atau ada udara seperti ini. Saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya untuk teknik membuatnya. Cukup simple dan cukup sederhana, sehingga saya berani menambah ketinggian air. Ya, gunanya saya menambah ketinggian air ini agar volume airnya bertambah, debit airnya meningkat, tekanan air di dasar kolam meningkat, sehingga lobster akan semakin energik untuk bergerak dan pertumbuhannya akan semakin baik. Ini yang akan saya lakukan di kolam pembesaran ini, sehingga saya tetap memerlukan oksigen agar dasar kolam itu tetap mendapatkan oksigen yang cukup. Nah, kalau sebelumnya di video saya itu saya menggunakan satu aerator, yang satunya saya belum hidupkan. Nah, ketika saya menambah ketinggian air nantinya, saya akan hidupkan keduanya dan masuk ke dalam pipa ini dengan 4 konektor ini. Jadi 2 aerator menjadi satu, menekan di pipa ini dan menciptakan aerasi di dalam kolam. Seperti itulah teknik saya. Dan nanti ini saya punya aerator juga yang AC/DC atau bisa digunakan tanpa listrik, hanya menggunakan baterai, atau kalau mati lampu juga bisa tetap hidup. Bisa tinggal saya konekkan di sini aja nantinya. Kalau dalam keadaan mati lampu, ini bisa saya cabut dan saya ganti dengan aerator tanpa listrik, seperti itu. Nah, inilah efisiensi saya. Kemudian filter ini juga nanti akan saya ganti, dan filter ini akan saya pindahkan di kolam sana, kolam bibit 1 inci, dan ini akan saya buatkan filter yang lebih besar dengan pompa yang lebih besar. Nanti akan saya buatkan tutorial cara membuat filtrasinya seperti apa. Oke teman-teman, mungkin ini saja video kali ini. Sambil menunggu airnya top up, saya akhiri. Terima kasih atas kebersamaan kita semua. Terima kasih tetap mendukung channel saya, dan semoga kita semakin diberkahi dengan usaha budidaya lobster air tawar yang baru memulai. Mari kita terus berusaha sehingga apa yang kita upayakan bisa berjalan dengan baik. Tak ada yang berhasil tanpa usaha, tak ada yang bisa maju tanpa memulai. Mari kita berusaha, mari kita mulai, dan mari kita tetap membudidayakan lobster air tawar sehingga budidaya ini bisa menjadi salah satu komoditi perkuatan ekonomi bagi bangsa kita, bagi daerah kita, dan minimal bagi keluarga kita. Oke? Jangan lupa dukung terus saya dengan cara like, subscribe, dan bagikan tayangan saya, channel saya, sehingga saya semakin termotivasi untuk selalu menayangkan video-video yang berkaitan dengan budidaya lobster air tawar. Dan semuanya semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dan salam capit.